budaya positif. Sebelumnya saya mohon maaf dulu kepada ibu bapak semuanya. Di sini saya bukan untuk menggurui atau menasihati, cuma kita berbagi pengalaman, berbagi informasi yang telah saya pelajari dari modul sebelumnya di CGP Angkatan 9 tentang budaya positif. Mohon maaf sekali, mohon maaf jika saya kedepannya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang enak untuk dirasakannya. Oke, kita lanjutkan diseminasi positif hari ini. Kita belajar pada konsep intinya dulu ya, pada budaya positif. Di sini ada budaya positifnya, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga sisi. Alhamdulillah pada modul ini budaya positif itu luar biasa sekali materinya. Kenapa? Karena sebetulnya budaya positif itu sebetulnya sudah biasa kita laksanakan di sekolah masing-masing. Cuma namanya saja ya, mohon maaf sebelumnya kita menggunakan bahasa yang sederhana atau lingkungannya kata-kata atau perilaku seperti itu sudah kita laksanakan. Namun kalau di sini namanya budaya positif. Selanjutnya kita melangkah ke perubahan paradigma belajar. Mau tidak mau, zaman sekarang paradigma belajar khususnya kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Berdiferensiasi itu yaitu memberikan pelayanan kepada anak sesuai dengan kebutuhannya, sehingga murid itu dapat belajar secara motorik, psikologisnya untuk mewujudkan program sadar Pancasila. Kita punya anak-anak, pemerintah kita punya harapan, punya misi, ingin menciptakan murid-murid kita sesuai dengan program Pancasila. Program Pancasila itu yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai karakter dan akhlak yang mulia, berpendidikan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itulah harapan nantinya murid-murid kita ke depannya ingin profilnya seperti itu, ingin menciptakan anak tersebut. Selanjutnya, sebelum pembelajaran itu mulai, tentu ada perilaku, hal-hal yang kita harus persiapkan sebelumnya. Apa yang kita persiapkan? Mohon maaf sebelumnya kita coba kepalkan tangan dulu. Coba kepalkan tangan dulu. Ini kanan bebas, kiri bebas. Kita kepalkan dulu ya. Ini sekarang begini. Diberi contoh ya. Ibu Iban mempunyai satu benda yang sangat berharga oleh Ibu Iban. Kemudian Ibu Neni sama Kak Dedi mengetahui benda tersebut. Apakah mau dibujuk, apakah mau dipaksa, apakah mau diberi uang, atau bagaimana caranya supaya Ibu Iban itu bisa membuka kepala mereka. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa membuka tangan Ibu Iban? Bu Iban sendiri. Berarti kontrolnya ada pada diri sendiri. Selanjutnya, dulu saya mempunyai konsep bahwa saya sebagai guru bisa membuka, bisa memberikan informasi kepada anak, memberikan perhatian. Ternyata pada CGP modul ini saya diberitahukan, saya dapat informasi menurut seorang pendidik dan psikologis yang dari Amerika, miskonsepsi tentang teori faktor. Ilusi guru dapat mengetahui sebetulnya tidak murid bisa menerima informasi, bisa menerima melakukan segala sesuatu jika murid itu sendiri bisa membuka hatinya, bisa menginginkannya. Jika muridnya tidak mau, bagaimana? Ya kita tidak bisa paksakan. Karena tujuan kita sebagai pendidik itu menuntun anak mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya. Kita tidak memaksakan apa kodratnya harus bisa berubah atau tidak. Kodrat itu diciptakan oleh Tuhan. Kita hanya sebatas menuntunnya saja. Selanjutnya,
Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dulu saya pernah berpikir jika anak diberikan ujian, diberikan penghargaan, insya Allah murid tersebut itu akan menjadi seseorang yang jadi orang yang baik, jadi orang yang bisa diharapkan. Ternyata hal-hal itu sebetulnya membuat anak itu menjadi manja, jadi ketagihan. Terus kalau ada yang bersalah, berarti itu kesalahannya karena karakter, karena perilakunya. Sebetulnya karena bukan melakukan kesalahan itu karena ingin karakter, karena pelakunya, tapi karena ada kebutuhannya yang ingin dicapai, ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, tapi jalannya, caranya, karena murid itu belum bisa mengkomunikasikan kepada guru, sehingga perilakunya dianggap oleh kita itu sebagai perhatian. Selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dulu saya berpikir jika diberi tidak bisa, jika diberi tidak bisa. Murid itu memaksa. Ternyata hal itu tidak baik untuk anak. Kenapa tidak baik? Karena kemerdekaan hatinya, kodratnya sebagai anak itu tidak bisa merdeka, tidak bisa memerdekakan sesuatu itu kalau anak itu dengan ikhlas, dengan jujur, dengan senang hati, tapi karena dirampas kemerdekaan. Betul. Selanjutnya, dari instruksi ini menuju ke kontrol, kita bisa lihat dari tabelnya paradigma stimulus respon pendekatan dari kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Saya menganggap dulu kebutuhan murid itu sama di sekolah, padahal berbeda. Kenapa berbeda? Karena karakter serta latar belakangnya juga berbeda. Semua orang bisa melihat yang sama. Saya berdiri di sini, pasti anggapannya saya menganggapnya semua menganggap sama bahwa saya sedang berdemisasi. Tapi kan setiap orang punya gambaran, punya perspektif sendiri. Si Bapak Ahmad, menggambarkan seseorang itu seperti apa, si Ibu A, si Ibu B, si Ibu C, semua itu punya perspektif sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada sesuatu perilaku yang buruk, kita menganggapnya sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap perilaku baik, perilaku buruk, semuanya pasti ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dulu saya bisa menganggap gini, anak-anak silakan kerjakan ini, silakan tulis ini. Saya bisa mengontrol gitu. Sebetulnya itu sebetulnya kalau teori kontrol itu tidak bisa. Kenapa? Seperti yang tadi mengapa katakan, yang bisa kontrol diri sendiri itu adalah orangnya itu sendiri. Selanjutnya, kita beranjak kepada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina. Arti disiplin itu adalah belajar diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki. Kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membudayakan murid tanpa imbalan ancaman atau hukuman. Disiplin positif di sini maksudnya kita memberikan informasi, membangun unsur atau motivasi dari diri anak supaya mereka itu sadar bahwa melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan keinginan, harus berdasarkan motivasi dirinya sendiri. Tidak ada imbalan, tidak ada ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mau berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan universal itu apa? Nanti kita bahas ya. Dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, si anak kita bangkitkan motivasinya supaya mereka berperilaku itu berdasarkan kesadaran sendiri, berdasarkan nilai kebaikan dan memiliki perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan yang tadi kita bacakan adalah nilai yang disepakati bersama, apapun agamanya, apapun bahasanya, apapun
adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan dan akhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kalau ibu religius program atau PYP, di sana juga ada namanya toleransi sama hal-hal seperti itu yang berupa bentuk apa, merupakan hal-hal yang kita sepakati bersama bahwa pelaku tersebut pelaku yang menggambarkan pada diri anak yang baik, pada keterampilan life skills. Kita harapkan bahwa guru kita itu dapat dipercaya, lurus, aktif, memberikan diri yang terbaik. Untuk apa? Untuk menciptakan dirinya sebagai murid yang disiplin. Selanjutnya, tadi kan pada teori kontrol, setiap perilaku pasti ada tujuan. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Di sini ada kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup contohnya seperti apa? Kebutuhan hidup contohnya seperti makanan, pakaian. Pasti semuanya membutuhkan karena untuk bertahan hidup. Jika kita tidak punya pakaian, berarti kita akan menjadi sakit atau kesehatan kita akan terganggu. Kebutuhan selanjutnya adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa kasih sayang terhadap kita itu seperti apa? Rasa diterima, berbagi, kerjasama, bagian dari kelompok itu merupakan kebutuhan kita sebetulnya, walaupun tanpa terasa. Kebutuhan itu akan kita wujudkan dengan caranya seperti apa? Itulah yang didasari pelaku kehidupan manusia. Kemudian penguasaan, contoh contohnya seperti apa? Sifatnya seperti apa? Contohnya harga diri, keingintahuan, dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau kebebasan, contoh lakunya mandiri, memiliki pilihan, mencoba mengenal dirinya. Kalau kesenangannya berbaur dengan kesenangan hidupnya seperti bermain, humor, atau ketawa, merupakan contoh-contoh kebutuhan manusia yang berdasarkan kesenangan. Selanjutnya, tadi setiap perilaku pasti ada tujuannya, setiap perilaku pasti ada alasannya, ada motivasi. Yang pertama, kalau kita kepada murid, anak atau murid kita akan melakukan sesuatu itu berdasarkan 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contoh, Neng, tolong kerjakan ini, tulis dari nomor 1 sampai 10. Karena anak takut, anak terpaksa akan menulis. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Neng, kalau kamu tulis ini, nanti ibu atau bapak akan kasih pulpen atau permen. Itu kan untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Sehingga si murid itu mengerjakan segala sesuatu itu berdasarkan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berdasarkan atau datangnya dari luar, dari pihak lain, bukan dari kesadaran diri sendiri. Selanjutnya yang kita harapkan adalah motivasi intrinsiknya. Motivasi intrinsiknya itu yaitu untuk menjadi orang mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu si murid menyadari bahwa mereka datang ke sekolah itu, mereka ingin belajar, mereka ingin motivasinya tinggi, ingin berperilaku yang baik, ingin punya rasa disiplin yang baik. Itulah motivasi intrinsik yang kita kembangkan, yang kita harapkan kepada murid kita. Selanjutnya, di sini ada 3 perilaku yang menjadi kontrol kepada murid. Yang pertama, hukuman.
konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman sifatnya itu tidak terencana, tiba-tiba contoh, misalkan ada anak bermain tendang bola kena kaca, hancur kacanya. Kamu kenapa menggunakan kaca? Dan selanjutnya, itu merupakan hal-hal yang tak terduga yang tidak direncanakan. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, maksudnya di mana kamu dihukum untuk lari tidak berdiri, padahal si anak tidak berencana ingin lari. Itulah contoh hukuman. Kemudian bersifat satu arah biasanya itu hanya guru saja yang memberikan atau penghukum saja yang memberikan hukuman itu. Kalau hukuman itu biasanya berbentuk fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan, hasil kesepakatan sesuai dengan aturan. Jika kamu datang terlambat, maka kamu diwajibkan untuk membersihkan depan kelas. Jika anak datang terlambat karena sudah tahu konsekuensinya, tidak masuk dulu ke kelas, tapi murid tersebut bersih dulu. Itulah konsekuensi. Selanjutnya sikap guru bagaimana? Sikap guru pasti akan selalu memonitor. Benar itu bukan bersih, ditinggali, ditolong. Itulah konsekuensi. Yang kita kembangkan, yang kita coba bahas hari ini adalah yaitu restitusi. Restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses ini kolaboratif yang mengajarkan murid itu untuk mencari solusinya. Bagaimana nanti ada tahapannya, namanya tahapan sedikit restitusi. Selanjutnya, Dian Gosen pada buku Kontrol tahun 2006, beliau adalah seorang psikolog dan juga dia dari Inggris, menyimpulkan pada bukunya bahwa ada 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Yang pertama penghukum, kedua membuat orang bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima sebagai penunjuk. Penghukum, jika sebagai penghukum guru akan berkata, kalau kamu tidak mengerjakannya, saya tidak akan kasih nilai. Contoh ucapan guru. Kalau seperti itu merupakan guru yang sering memberikan hukuman atau kata-katanya kata-kata penghukum. Selanjutnya, membuat orang bersalah. Kamu salah. Ini harus dijaga kebersihan. Atau ada kalimat begini, Bapak merasa kecewa. Kenapa kamu melakukan ini? Si anak secara tidak sadar mereka menyadari, oh bahwa berarti salah. Si ibu guru atau bapak guru jadi kecewa kepada saya. Seanak merasa bersalah atau merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman bagaimana? Nanti ibu bantu ya. Asal kamu mengerjakan ini, nanti ibu bapak atau sama ibu dibantu cara pekerjaannya. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Coba kamu jelaskan. Jika kamu melakukan ini, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Itulah konsekuensi sebagai pemantau. Selanjutnya, identitas yang berhasil ini yang kita kembangkan pada budaya positif itu yaitu restitusi. Posisi kamu sebagai manajer. Sebagai manajer, di sana kita menciptakan atau berdialog dengan anak untuk mengetahui bagaimana cara memperbaiki atau memperbaiki masalah atau memecahkan masalah. Di sini juga ada motivasinya. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya bagaimana? Kalau penghukum, hasilnya si anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong karena takut. Jika si bapak itu marah-marah, nanti saya dimarahin terus dihukum. Daripada itu, tuh pak si itu yang ngerjainnya, menyalahkan orang lain. Enggak, bukan saya, walaupun dia yang ngerjakan. Kalau membuat orang bersalah bagaimana? Suka berbohong karena takut. Kenapa? Takut karena murid tersebut takut disalahkan. Selanjutnya, jika menjadi posisi kita sebagai teman, posisi teman itu si murid akan menjadi ketergantungan kepada kita. Ketergantungan bagaimana? Saya si bapak amat tersap sekolah.
Kenapa terasa? Saya mah tuan, si ibu itu magalang, itu mah tuan, terus bapak ada ayah. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau pemantau, murid akan menyesuaikan diri bila diawasi masa lagi upami atau kalau ada guru, murid akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Kalau tidak ada guru, pakai ada guru area, tapi kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, murid diharapkan hasilnya adalah ada guru memantau melihat ataupun tidak, murid akan mengerjakannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena pada kesadaran dirinya sudah mengerti bahwa mereka datangnya ke sekolah itu untuk belajar, menuntut ilmu tanpa ada paksaan dari orang tua atau pihak manapun, serta tidak mengharapkan imbalan dari siapapun, karena belajar itu merupakan suatu kewajiban, suatu tuntutan untuk kebutuhan hidupnya, untuk kedepannya kita sebagai pelajar yang terus akan dijalani menuju ke menjadi orang dewasa di masyarakat, dia sebagai masyarakat yang seutuhnya. Selanjutnya, di sini ada kalimat, mohon maaf Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol seperti apa? Apakah menghukum? Apakah memantau? Apakah membuat orang bersalah atau sebagai teman? Saya kecewa dengan kamu melakukan itu. Mungkin ya, si anak kalau dikatakan seperti itu, pasti akan merasa, aku salah kalau begitu. Jadi si anak merasa bersalah. Berarti kalau ada kalimat, saya kecewa sekali sama kamu, berarti membuat orang bersalah. Jadi anaknya atau murid kita kan bakal kecewa dengan kamu, kenapa mesti jadi ini? Padahal kan bapak sudah berusaha tidak. Si anak secara tidak sadar, oh iya ini saya telah mengecewakan bapak dan guru, saya telah mengecewakan orang tua. Jadi si anak jadi minder, oh takut untuk mengerjakan. Kenapa? Karena takut salah lagi. Selanjutnya Pak Bu, apa kekurangan yang kamu lakukan kali itu? Coba persilakan, apakah aku pengukur, pemantau, atau bagaimana? Apa peraturan yang melakukan itu? Berarti yang memberikan konsekuensi kan? Berarti sebagai pemantau. Kenapa? Karena beliau melihat pekerjaan atau hasil atau kinerja yang dilakukan anak. Apa peraturan yang kamu lakukan itu? Oh Pak, saya harus lari Pak, saya harus membersihkan kelas Pak, saya harus menulis buku Pak. Mungkin itu konsekuensinya. Berarti apa Pak yang itu melakukan itu? Mungkin kalimat itu sebagai seorang pemantau. Satu lagi apa ya? Apa yang bisa kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita dialog dengan kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Selanjutnya apa rencana untuk memperbaiki masalah ini? Si anak dikancing, diberi undangan untuk memikirkan atau berpikir untuk menyelesaikan masalah. Walaupun anak atau guru kita itu belum terbiasa, tapi mereka akan berpikir gimana ya Pak? Nah, misalnya kita bantu, bagaimana kalau kamu minta maaf? Bagaimana kalau kita perbaikinya dengan apa? Itulah maksudnya yang kita harapkan anak bisa berpikir, mencari solusi permasalahan sendiri supaya apa? Supaya menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dilanjutnya Pak, untuk membuat hal itu kita diharapkan membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas Pak? Bukan peraturan kelas. Oke, peraturan kelas biasanya diciptakan atau ditulisnya dalam satu kertas. Kemudian peraturan kelas itu tanpa dilibatkan orang banyak, hanya orang-orang tertentu yang membuat peraturan. Sebelah atau satu arah, tidak semua arah dalam menentukan peraturan biasanya. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah
merupakan sebuah keyakinan harus bagaimana perilaku kita dalam menghadapi atau berperilaku kepada teman, pada beda kelas, kepada guru dan kepada sebagainya. Dalam pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, contohnya saling menghargai, saling menghormati, atau disiplin, harus bertanggung jawab jika meminjam buku atau pulpen, harus mengembalikannya kepada teman. Itulah perilaku atau keyakinan kelas yang harapannya seperti itu keyakinan. Kemudian pada pembentukan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu pernyataan yang diakui oleh berbagai lintas sektor, apakah agamanya, beda suku bangsa, beda bahasa, tapi semuanya meyakini bahwa keyakinan atau kebaikan universal seperti tanggung jawab, saling menghormati, gotong royong merupakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dibuat dalam pernyataan positif, maksudnya jika ada kalimat jangan lari-lari di kelas ajar, itu kalimatnya kedengarannya oleh murid atau anak itu kalimat yang kurang pas ya, tapi berjalanlah di ruangan kelas supaya tidak menimbulkan kegaduhan atau keributan di dalam kelas. Kembalikanlah barang setelah memakainya. Jangan kalimat harus mengembalikan barang kepada yang punya. Kan harus itu kalimat-kalimat yang dianggap kita sebagai kalimat yang keras, tapi kembalikanlah supaya itu dengan pernyataan positif mereka menyadari bahwa perilaku itu harus kita lakukan sesuai dengan kondisi atau keadaan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan untuk pembuatan keyakinan tersebut. Supaya apa? Supaya keyakinan kelasnya dapat kita ketahui, dapat kita terapkan, dapat kita lakukan dan bertanggung jawab, karena itu membuat pemikiran kita bersama. Selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga institusi. Segitiga institusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Segitiga institusi itu yaitu proses dialog kepada anak. Jika anak atau murid kita mempunyai masalah, kita mengharapkan murid kita itu mandiri dan bertanggung jawab. Mandirinya bagaimana? Mandiri bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendiri atau dengan bantuan orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Pada segitiga institusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah merayakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip bahwa berbuat salah itu adalah suatu proses pembelajaran. Semua orang pasti salah. Semua orang pernah melakukan itu salah. Berbuat salah itu wajar. Jika dalam obrolan atau percakapan masalah itu berbuat salah itu wajar kan? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semuanya pernah melakukan salah. Atau ada kalimat Bapak Ibu, ya Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau Ibu tidak mencari tahu siapa yang benar atau salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Jika anak kita marah oleh kamu, berhak merasa begitu sama anak karena hak kamu kita. Tapi pasti kamu punya alasan kenapa bisa marah itu. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kata-kata atau prinsip dan tindakan yang salah itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tentu anak melakukan atau berpikir melakukan segala sesuatu itu punya tujuannya, punya kebutuhannya yang dianggap oleh mereka itu belum terpenuhi. Contoh kalimat atau katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti si anak kalau marah, kalau nangis, kalau berkelahi, pasti ada alasannya. Ada lagi kalimatnya, padahal kamu bisa nggak pernah beri itu ya? Ya jawabannya iya Pak, saya bisa marah-marah, bisa
harga dirinya atau merupakan hal yang pentingnya bagi anak tersebut. Karena patut banget melindungi sesuatu yang penting buat bagimu. Kamu melakukannya merupakan sesuatu yang penting bagimu. Itu hak anak, hak murid, hak kita untuk menanyakan supaya anak kenapa? Supaya tindakan yang salah itu kan emang betul salah, tapi salah itu masih ada alasan. Kenapa melakukan itu? Supaya anak bisa menceritakannya, supaya bisa lebih stabil. Setelah stabil, nanti kita tanya pada menanyakan keyakinan. Coba apa keyakinan Mas kalau kelas kita sudah membuat keyakinan Mas? Jika tidak ada atau belum membuat keyakinan, menurutmu jika berkelahi itu perbuatan baik atau buruk? Pasti semua anak menjawab, Pak, berkelahi itu sudah baik Pak atau buruk? Atau jika Anda atau jika atau udah misalkan nakal ikhlas, menurutku pendapatnya itu perbuatannya itu pasti dari jawab, Pak, perbuatan itu sudah baik Pak. Terus bagaimana supaya perbuatan itu menjadi baik? Atau bagaimana supaya kelas kita enak? Jangan tentu menceritakan keinginannya, tentu menanggap bahwa perilakunya atau kedepannya memberikan solusi atau saran supaya kebutuhan dan keyakinannya sesuai dengan harapan apa yang diinginkan. Pada keyakinan kita berprinsip pada kontrol bahwa kita ingin menciptakan atau membangkitkan motivasi pada diri kepada. Mungkin dari saya sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada saran atau tanggapan, kritik atau bagaimana, saya persilakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang tidak sesuai dengan perasaan ibu bapak. Kesalahan seluruhnya berasal dari saya dan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bapak atau ibu mau berpendapat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih ya yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dari rekan kita Pak Heri selaku CGP Angkatan 9 yang telah memaparkan terkait dengan budaya positif, berbagi ilmu bahwasanya kita sebagai manusia adalah kodrat sebagai manusia adalah bisa bertanggung jawab atas dirinya, bertanggung jawab atas kelompok dan juga lingkungan. Untuk itu saya berpesan dan juga berbagi mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa memberikan contoh suri teladan yang baik bagi kita, bagi siswa dan juga lingkungan. Dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Heri yang telah berpartisipasi baik ya dalam berbagi ilmu terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.